Beberapa insiden terjadi di tikungan ke-13 sirkuit Mandalika pada FP4 dan Q2 MotoGP 2022, memasuki hari kedua MotoGP Mandalika 2022, beberapa drama sudah terjadi, bagaimana tidak, beberapa pembalap MotoGP mengalami insiden saat melakukan free practice FP4 dan kualifikasi Q2. Insiden tersebut kebanyakan terjadi di tikungan ke-13 sirkuit Mandalika, seperti pembalap dari tim Suzuki X-Star, Alex Rins, mengalami tragedi motornya terbakar saat FP4. Terbakarnya motor Alex Rins terjadi tepat di tikungan ke-13 sirkuit Mandalika. Insiden tikungan ke-13 juga berlaku untuk Marc Marquez. Bahkan sepertinya, tikungan ke-13 sirkuit Mandalika bisa jadi momok menjengkelkan bagi Marquez. Pasalnya di tikungan tersebut, ia dibuat jatuh bangun pada babak Q2. Pembalap kebangsaan Spanyol ini sempat crash pertama di tikungan tersebut. Baby Alien julukan Marquez masih bisa kembali melanjutkan babak Q2. Marc Marquez pun kembali crash dan keluar di babak Q2. Uniknya ia kembali crash di tikungan ke-12 menuju ke-13. Marquez pun cukup emosional dengan insiden yang sudah terjadi adanya. Sepertinya tikungan ke-13 ini mempunyai tantangan tersendiri bagi para pembalap MotoGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukurillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Yang dirahmati Allah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang selama ini selalu merespon positif tentang video-video kami. Jangan lupa selalu diambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil yang baiknya, yang jelek kita tinggalkan. Ini dari mulai kemarin ada yang request saudara kita 1 minggu yang lalu hebohnya tentang pawang hujan sudah kita tarik, dan sekarang kita dimintain tolong untuk menarik request lagi tentang tikungan 13 yang ada di Mandalika. Konon katanya dikait-kaitkan dengan aura yang negatif. Konon katanya di situ ada bekas makam, nggak tahu makam apa. Mudah-mudahan energi dari Mandalika atas izin guru kami Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana bisa tertarik di padepokan kami dan bisa menceritakan tentang ada apa dan kenapa sih kok bisa kejadian-kejadian seperti itu. Menyambut datangnya bulan Ramadan, tinggal berapa hari lagi dan menghitung hari. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohaninya dan dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur dan bisa ketemu di Ramadan berikutnya. Untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih yang selalu memberikan respon positif tentang video-video kami. Karena pada dasarnya video ini jangan pernah percaya untuk yang saya tarik, karena jin-jin itu pinter berbohong. Jadi kesalahan mutlak milik manusia, milik kami, kebenaran hanya milik Allah. Sekali lagi mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di sahabat saudaraku semua, mohon dimaafkan yang besar-besarnya dan dibukakan lapang dadanya untuk memaafkan kami yang selama ini mungkin secara sengaja maupun tidak sengaja menyakitin hati saudara-saudara atau membohongin saudara-saudaraku semuanya. Jadi sebelum bulan Ramadan ini kita mengucapkan mohon maaf dulu. Mudah-mudahan mohon maaf kami dengan disiarkan di video ini mohon dimaafkan, karena selama ini
Kita membuat video-video ini semata-mata untuk memperkuatkan iman Islam kita, biar kita tahu bahwa kita itu memang hidup berdampingan dengan mereka. Kalau saudaraku semua ada yang bilang hari ini tidak percaya gaib, berarti otomatis beliau juga tidak percaya adanya Allah, karena Allah itu juga gaib. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, untuk ibadah. Tapi kalau ada teman-teman kita bilang hari ini tidak percaya dengan gaib, berarti mereka tidak ada iman. Ya itulah. Ya, tidak ada iman mungkin dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sedikit tausiah dari saya. Waduh, kayak kiai aja Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk umat. Gak lama-lama kita tarik energi yang negatif yang ada di Mandalika tikungan 13. Kita lindungi dulu murid. Mudah-mudahan mohon doanya proses awal hingga akhir berjalan dengan lancar atas izin guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli. Ya Allah, atas izin dan kuasa-Mu, atas izin guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, hamba mohon energi terkuat atau penguasa terkuat yang ada di tikungan 13 Mandalika atas izin guru kami. Saya mohon yang asli ada di sana. Bila mana ada penyusup, semua penyusup akan terpental dan akan meledak, terpotong-potong. Ya Allah, atas izin guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, energi terkuat sisi gaib yang ada di tikungan 13 yang terkuat, silahkan masuk. Allah sallallahu. Tersambung pita suaranya, paham dengan kata-kata saya. Tersambung sinerginya. Saya Ari. Selamat malam. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Tersambung pita suaranya. Dengan siapa kalau boleh tahu? Apa benar kamu yang ada di tikungan 13 Mandalika? Saya. Mohon maaf. Saya paspor dulu, bukan saya nggak percaya. Ini paspor dari guru kami. Bila Anda berbohong, Anda akan menanggung resikonya. Ini dari guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Ini paspor. Bila Anda bohong, Anda akan hancur dan akan meledak. Saya undang ke sini, saya cuma hanya ingin berbincang-bincang, nggak ada lain-lain yang kita inginkan. Kalau boleh tahu, Anda sudah sebelum dibikin atau dibikin sirkuit situ, Anda sudah ada? Iya, saya sudah ada lama sekali di sana. Kalau boleh tahu, Anda dari bangsa apa? Jin. Dari bangsa jin. Anda yang penguasa di situ. Ya, saya penguasa di sana. Penyebab kecelakaan para pembalap kemarin, ada penyebabnya dari Anda atau ada yang lain? Ada yang lain. Ada yang lain. Bukan Anda? Ada saya juga. Oh, ada Anda juga ya. Itu kenapa kok dinamakan tikungan 13 maut itu? Kalau boleh tahu. Saya mengharapkan 13 tumbal di sana. Oh. 13 tumbal ya? Iya, benar sekali. 13 tumbal itu berupa manusia apa hewan? Ya, jelas saya butuh manusia. Itu sudah dapat manusia belum di situ? Belum. Belum. Gitu. Beda nggak dengan pawang hujan yang kemarin? Beda. Beda ya. Tapi Anda tahu dengan pawang hujan yang kemarin yang heboh itu? Paham. Itu bagiannya masing-masing ya? Bohong dia. Loh, kok bohong? Dia tidak bisa apa-apa dia. Kok gitu? Kok bisa bohong? Beliau kan pawang hujan. Ya. Yang beliau itu kan punya istilahnya punya remote di atas. Itu urusan yang maha kuasa, bukan urusan dia. Oh, gitu ya. Jadi pada intinya semua manusia itu kan berusaha. Yang bisa kan memberikan kan Allah. Loh, kok Anda sudah tahu dengan Allah? Apakah Anda sudah mengenal dengan Islam? Tidak perlu tahu. Oh, iya. Mohon maaf. Saya ingin cerita-cerita sedikit tentang tikungan 13 itu. Berarti intinya Anda ingin meminta tumbal 13 ya? Dengan cara bagaimana? Mungkin menjatuhkan pembalap atau yang lain?
Itu yang sampai menyebabkan motornya meledak sampai kebakar, itu apakah Anda yang mengganggu? Gitu. Kalau boleh tahu, dengan siapa? Nama Anda siapa kalau boleh tahu? Bujana. Bujana? Ya. Bujana. Masya Allah. Itu apa benar di situ dulu itu tempat makam? Makam tua atau makam baru? Mataram. Mataram? Ya. Zaman Mataram ya? Ya. Masya Allah. Berarti Anda itu penjaga makam itu atau bagaimana? Khodam. Oh, khodam. Ya. Khodam yang ada di makam situ. Ada ulama besar di sana. Oh, ulama besar. Masya Allah, ada ulama besar ya. Jadi ngomong-ngomong tentang, mohon maaf Pak kakek Bujana, di situ makam luar, Masya Allah. Di situ itu berarti semua sebagian sudah dipindahkan atau masih ada yang tertinggal? Belum. Belum dipindahkan secara keseluruhan. Belum dipindahkan secara Masih ada keseluruhan. yang belum, masih tertanam di dalam bumi. Masya Allah. Pas di garis 13 itu. Ya. Tapi di luar jalur itu juga ada makam. Ada, Oh, tapi banyak. tidak sebanyak di sana. Oh, gitu ya. Makanya pada dasarnya di situ ya mencelakain manusia yang lewat ya. Mereka kurang sopan. Kurang sopan. Kan sebelum membuka tempat tersebut kan pasti ada ritual-ritual tertentu mungkin. Ritual tertentu, tapi mereka kurang ajar. Kok bisa kurang ajarnya bagaimana? Mereka tidak mengetahui seluk-beluk di sana. Oh, tanpa permisi gitu misalnya. Kan mungkin ada tetua-tetua atau kiai ulama yang di sana udah memberitahu. Mereka tidak paham. Oh, tidak paham. Kembali lagi ke bisnis manusia berarti ya. Benar Masya sekali. Allah. Jadi tidak mementingkan makhluk-makhluk gaib yang ada di situ atau makam-makam di situ ya. Oh, gitu. Mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak pernah mau tahu dengan masa lampau. Apa yang terjadi di masa lampau, mereka tidak pernah mau tahu. Berarti tidak menghargai leluhur-leluhurnya ya? Oh, adab ya? Adab. Ya termasuk istilahnya kan nggak menghargai leluhur-leluhur. Sopan santun mereka tidak ada sama sekali. Kami terganggu. Masya Allah, jadi Kami begitu. terganggu. Tapi Anda sudah mengenal ya dengan guru kami? Ya, Sudah? sudah. Alhamdulillah. Anda berarti bisa masuk, saya tarik ini, apakah Anda dulu sebelum saya panggil ke sini, saya undang ke sini, ada yang mengundang Anda yang lain? Mungkin dari santri-santrinya Sang Hyang Nur? Ya, benar sekali. Oh, ditarik dengan siapa kalau boleh tahu Anda? Santri kalau tidak salah. Sang santri? Ya. Oh. Saya kurang paham, tapi yang saya tahu adalah santri. Oh, sang santri ya. Saya tidak tahu. Mas Imamnya apa? Santri? Hah? Saya sang santri kan? Oh, apakah beliau punya julukan namanya imam gitu? Yang narik? Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oh, berarti satu wadah dengan kami ya. Waktu itu Anda dipanggil, mohon maaf, udah diislamkan sama beliau? Kamu tidak perlu tahu. Iya. Jadi itu ceritanya. Anda meminta tumbal 13 karena tikungan 13 tadi ya. Tumbal tersebut untuk menjaga di situ atau pengganti misalkan. Saya ingin memberitahukan kepada manusia-manusia yang kurang ajar, yang kurang adab, bahwa kami dari dimensi lain, dari bangsa lain, juga mempunyai kehidupan yang harus dihargai. Jangan semena-mena. Kalian baru tinggal di dunia. Kami ribuan tahun, ada yang jutaan tahun. Hargai kami. Iya. Seperti mohon maaf, kayak saya memanggil Anda begini kan, seperti adab. Saya kan adab dulu. Benar sekali. Ya, alhamdulillah. Jadi Anda bisa merasakan tenang.
Karena sebelum itu kan sudah usul adab, Ya. permisi sebelumnya. Jadi Anda pun bisa menerima dengan tenang, bisa menceritakan tenang juga. Jadi Anda di situ di waktu zaman Mataram ya. Mataram. Anda di situ berarti sudah mengenal waktu itu di zaman Mataram, berarti kerajaan Mataram itu sudah besar ya di daerah Lombok itu. Besar sekali Mataram itu. Termasuk di pulau kalian ini. Ada dari silsilah kerajaan kami yang disebar di pulau ini. Oh, disebar di pulau ini ya? Ya. Anda tahu ini pulau apa? Bali. Kalau ini namanya Balitung, bukan Bali. Ya, seperti itu. Kalau Bali itu di sebelahnya Mataram, di sebelahnya Lombok. Nah, sekarang Anda itu di Pulau Belitung, potongan dari Bali. Balitung. Iya, Ya. Bali yang terpotong. Yang dulu kononnya katanya ada Pulau Semenanjung, dan di situ ada putri yang namanya Putri Raja dari Kerajaan Pulau Bali. Berarti zaman Mataram itu meluas ya? Masya Allah. Berarti Anda ini umurnya sudah jutaan tahun berarti? Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, Anda tadi saya panggil, saya undang sini, nggak ada unsur marah kan ya? Tidak sama sekali. Alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada Anda Iya. yang telah memanggil saya ke sini agar saya bisa menjelaskan kepada manusia-manusia yang kurang adab, yang kurang paham tata krama. Setiap manusia itu kan berbeda. Ya. Ada yang kasar, ada yang halus. Mungkin Anda ketemu dengan saya mungkin yang halus, dan mungkin kemarin Anda ketemu dengan yang kasar. Dalam arti kasar, tanda kutipnya kasar yang positif. Nah, mudah-mudahan Anda paham. Tetap pakai uzul, pakai adab. Jadi apa yang Anda sampaikan silakan, mumpung kita berbincang-bincang untuk saudara-saudara kita yang masih hidup di dunia ini, mungkin dari usul adabnya tadi, toto kromonya, tingkah lakunya kepada makhluk gaib seperti Anda. Baik. Yang perlu Anda semua ketahui, satu hal, kami lebih dulu dari Anda semuanya. Iya. Kami sudah berpijak di dunia ini, di bumi ini. Iya. Ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu. Harus Anda pahami, Anda yang kurang adab, yang kurang sopan santun, Anda akan menerima balasannya sendiri-sendiri akibat perbuatan Anda, akibat kelakuan Anda yang semena-mena terhadap bangsa kami. Sebab urusan Anda di dunia ini berkenaan dengan adab bumi. Kami punya urusan. Ingat, kami punya urusan. Masalah pertanggungjawaban yang lainnya tergantung Anda semua dengan Sang Pencipta. Perlu dipahami. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua. Jadi kita mendapatkan tausiah atau pelajaran dari goib seperti itu kurang lebihnya. Mudah-mudahan berkenan dan bisa membenahi diri kita masing-masing. Karena sifat manusia kadang ketika dibilangin, dikasih tahu, kalau tidak ada bukti tidak percaya. Tapi ketika ada bukti baru dia bilang, oh udah terjadi. Kurang lebihnya seperti itu. Seperti kisah Nabi Nuh, diperintahkan oleh Allah membuat kapal, tapi ada manusia yang percaya. Ketika terjadi, mereka ada penyesalan. Apakah di zaman Nabi Nuh Anda sudah ada? Sudah. Allahu Akbar, udah ada ya.
Berarti tahu tentang kisah Nabi Nuh ya? Paham sekali. Masya Allah. Itu boleh menceritakan sedikit tentang Nabi Nuh waktu diutus oleh Allah Ya. membikin perahu dan orang-orang manusia tidak percaya, itu bagaimana dibilang Saya sampai tidak dibilang akan gila? menceritakan tentang beliau membuat bahtera. Mm-mm. Tapi yang jelas, beliau pernah memijakkan kakinya di tanah Mataram. Masya Allah. Tuh, sahabatku semua, ternyata Allahu alam, Allahu sahab. Jadi dulu Nabi Nuh pernah menginjakkan di Pulau Mataram karena intinya beliau mencari kayu ya, atau bagaimana? Tapi kayu tersebut kan kemarin sudah diteliti, katanya kayu tersebut dari Pulau Jepara. Ya. Wow. Pulau Jati ya. Percaya nggak percaya sahabatku, padahal beliau ini asli Belitung dan tidak tahu yang namanya Jepara dan tidak tahu yang namanya Lombok. Percaya karepmu, gak percaya karepmu, terserah kowe, terserah kamu. Tapi beliau memang asli orang Belitung, tapi dia tidak pernah tahu dengan namanya Jepara. Masya Allah. Percuma Anda menjelaskan kepada mereka. Mereka tidak akan mempercayai Anda. Betul. Manusia zaman sekarang lebih percaya dengan hal-hal yang tidak nyata. Anda akan menyesal. Ingat, suatu saat nanti, kalau Yang Maha Kuasa meluluh lantahkan dunia ini, Anda semua akan menyesal. Ingat itu. Anda akan menanggung sendiri akibat perbuatan dari Anda semuanya. Ingat itu, azab parah. Penggawa Anda, pencipta Anda akan turun ke bumi ini, ke dunia yang Anda pijak, untuk menghukum Anda semuanya. Ingat itu baik-baik. Iya, iya. Terima kasih sudah mendapatkan nasihat untuk kami semua yang ada di sini. Sekali lagi mohon maaf bila saya kurang sopan atau tutur kata saya ada yang salah. Kamu tidak perlu meminta maaf kepada saya. Sudah kewajiban saya untuk menyampaikan hal ini kepada manusia-manusia yang kurang beradab. Alhamdulillah. Saya tidak menyuguhin apa-apa, ini tidak apa-apa ya kayak ya. Mungkin sampai di sini untuk menyampaikan kepada umatnya Rasulullah. Lain kali mungkin disambung lagi ya. Jadi kami berarti udah paham dan tahu ketika tikungan 13 tersebut intinya mencari tumbal ya. Terima kasih informasinya. Saya mohon kakek bila mana belum ingin pulang ke tempatnya, silakan jalan-jalan di sini dulu. Siapa tahu kalau mau ingin jalan-jalan untuk beberapa hari, kalau nanti tugasnya kembali di sana silahkan. Saya berpesan kepada kamu, ajarkan santri-santri kamu. Iya. Memelihara guru kamu dengan sepenuh hati. Iya. Ajarkan mereka, bimbing mereka. Itu akan menjadi penyelamat bagi santri-santri kamu. Amin, amin, amin. Tapi kan kadang kita waspada juga. Mohon maaf, bukan saya tidak percaya. Bangsa seperti Anda kan nggak kelihatan, jadi kadang orang itu tidak percaya. Cuman santri-santri saya lah mungkin yang paham. Jadi intinya banyak yang kelihatan aja bisa berbohong, apalagi yang nggak kelihatan. Kamu dapat menilai dan melihat mana yang layak, mana yang tidak layak. Iya. Di antara santri-santri kamu. Iya. Kamu sudah paham dengan sendirinya. Iya, amin, mudah-mudahan. Itulah pesan saya. Amin, amin, terima kasih. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama mendengarkan nasihatnya dari kakek dari sana. Mudah-mudahan berkenan dan bisa dimengerti untuk semua umat. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bila mana kakek ingin keliling-keliling dulu di Pulau Belitung ini silahkan. Dan saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan selamat bertugas kembali.
Amin. Megah, Amin. megah. Amin. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Maaf, Iya. saya tidak bisa bercerita terlalu jauh. Iya, terima kasih sekali lagi mau datang dan menceritakan tentang tikungan 13 tersebut, dan termasuk sedikit banyaknya tadi tentang Nabi Nuh. Terima kasih ya Kek kedatangannya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata tutur kata yang salah. Tidak ada yang salah. Iya, terima kasih. Iya. Ya, silakan Anda kembali atau Anda keliling-keliling di sini dulu. Silakan keluar dari badan murid saya. Terima kasih sekali lagi ya Kek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sallallahu. Bang Surya kembali lagi badannya. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad kembali lagi normal. Efek-efeknya kembali lagi normal. Menguap semuanya. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah, momen yang sangat luar biasa malam ini. Kami berusaha menarik sisi goib yang ada di Mandalika, tikungan 13. Ternyata beliau jin yang umurnya sudah jutaan tahun dan sampai di Nabi Nuh tadi ya. Sangat tahu sekali dengan Nabi Nuh. Gimana tadi dengan dapatnya energi yang terbesar tadi, perasaan Bang Surya gimana? Lebih berat mana, yang biasa sama ini? Berat. Berat ya? Ya. Aduh, enggak dapat tertahan. Ini spontan digerakkan semua, napas ngos-ngosan. Iya. Luar biasa memang. Tapi alhamdulillah wadahnya juga sudah bagus, bisa menerima yang jin umur ribuan tahun. Tapi saya nggak mau menyebutkan beliau tadi Islam apa enggak. Kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan milik manusia. Jadi mungkin diberi saran-saran sedikit Bang Surya. Apa? Silahkan tahan dulu napasnya, pelan-pelan dulu. Mungkin ada perkataan untuk saudara-saudaraku semuanya. Saran saya seperti video-video yang terdahulu, tidak banyak, cuman lakukanlah hal yang terbaik, karena di antara hadis Rasulullah tentang eskatologi Islam itu sekarang sudah banyak terjadi, saudara-saudaraku. Nah, cuman ada segelintir dari hadis-hadis beliau yang belum terjadi. Makanya kita yang mengaku umat-umat beliau, yang beriman kepada Allah, yang mengakui Allah itu ada, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Jangan tunda-tunda, karena mati itu tidak ada yang tahu itu rahasianya Allah. Karena Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Karena setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Sebelum kita menyesal, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, marilah luruskan iman, kuatkan iman, luruskan tauhid, supaya kita tidak menyesal. Kalau di dunia mungkin saya selaku murid beliau, saya salah, mungkin beliau bisa membenarkan, membimbing. Tapi kalau kita udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, siapa yang akan membantu kita ya saudara-saudaraku? Tidak ada. Yang membantu hanya amal ibadah. Amal ibadah kita, benar sekali Bah. Itulah kurang lebih seperti itu. Jadi ambil sisi positifnya aja lah dari tonton ini. Anda mau percaya silakan, tidak mau percaya juga silakan. Adapun yang tidak percaya, saya menganggap Anda tidak ada iman. Karena kata Allah, allazina yu'minuna bil ghaib. Setiap yang manusia yang beriman itu manusia yang percaya dengan hal gaib, seperti yang beliau sampaikan pada awal video tadi. Jadi apabila manusia yang tidak percaya dengan hal gaib, berarti imannya tipis. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kira-kira apa? Iya, coba dibelajar diakhirin. Pembukaan saya, akhirnya Bang Surya. Biar nggak kaku. Energi terus terang ngos-ngosan, tapi insya Allah karena udah amanah dari beliau, insya Allah. Baiklah saudara-saudaraku, terima kasih atas dukungan, subscribe, breaker, apalah yang penting terus ikuti dari perjalanan kami, video-video kami dengan cara follow, subscribe, like dan share, komen. Nah, dengan komen Anda nanti itu akan membangun kami berbuat lebih baik, lebih bermanfaat. Dengan kritikan Anda pun demikian, akan menjadikan kami lebih kuat sebagai senjata kami untuk menjadikan kami lebih kuat. Ya, intinya seperti itu. Baiklah, saya Abah Guru beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami
tim Padepokan Pinarak Tapakur. Akhiru kalamullah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.